Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan saya Bapak Erna dalam pembelajaran bahasa Arab. Kaifa halukum jami'ah? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dalam pokok bahasan at-targhib, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tentunya masih dalam tema yang sama, yaitu yaumiyatuna fil madrasah. Ada yaumiyatuna fil madrasah. Ini terletak pada bab yang kedua, ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua, yaumiyatuna fil madrasah. Aktivitas kita sehari-hari di sekolah. Tetapi kali ini pembahasan kita fokuskan pada at-targhib, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, dan mungkin bisa Anda persiapkan peralatan tulis untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting dan atau hal-hal yang sekiranya muskil yang nanti dapat kalian tanyakan setelah pembahasan ini selesai. Yang kedua, bisa kalian kan siapkan buku paket materi pada halaman 22. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama sesuai dengan apa yang kami tayangkan, juga ada pada buku kalian pada halaman 22. Baik, anak sekalian, untuk pelajaran hari ini at-targhib, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, kita akan bahas bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab itu bermacam-macam. Di antara lain, ini pola kalimat yang sudah kita maklumi, kita pahami, dan kita ketahui bersama. Pada pembahasan sebelumnya, ada susunan kalimat yang berpola jumlah ismiyah dan ada kalimat yang berpola jumlah fi'liyah. Nah, apa sebenarnya dan bagaimana struktur kalimat jumlah ismiyah dan struktur kalimat jumlah fi'liyah? Nah, mari kita bahas satu persatu. Al-jumlah. Al-jumlah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, al-jumlah itu disebut kalimat. Tetapi kalau al-kalimat dalam bahasa Arab, itu terjemahnya adalah kata. Nah, di sini ada al-jumlah dibagi menjadi dua. Jadi susunan kalimat itu ada dua pola. Yang pertama al-jumlah al-ismiyah, yang kedua al-jumlah al-fi'liyah. Nah, apakah yang dimaksud al-jumlah ismiyah dan apa pula yang dinamakan al-jumlah al-fi'liyah? Al-jumlah al-ismiyah itu adalah susunan kalimat yang dimulai dengan isim atau mutada. Sedangkan al-jumlah al-fi'liyah itu adalah susunan kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja atau perbuatan. Jadi perbedaannya cuma sedikit sekali. Jadi pola kalimat yang diawali atau susunan kalimat yang diawali dengan isim itu dinamakan jumlah ismiyah. Tapi kalau susunan kalimat itu diawali dengan fi'il atau kata kerja, dinamakan jumlah fi'liyah. Nah, terus bagaimana ciri khasnya? Bentuk-bentuknya bagaimana? Nah, kita pelajari, kita lihat yang al-jumlah al-ismiyah dulu. Jadi jumlah ismiyah, susunan kalimat yang dimulai dengan isim. Terus bentuk-bentuk isim itu yang bagaimana? Bagaimana cirinya isim? Nah, bentuk-bentuk isim ada beberapa catatan yang harus kita pahami, yang semuanya termasuk dalam bentuk isim. Yang pertama, bahwa isim itu bisa dimasuki oleh al atau beral. Contoh, tolibun menjadi at-tolibu, mudarrisun menjadi al-mudarrisu, muwazzafun al-muwazzafu. Ini semuanya isim. Jadi beral. Yang kedua, ada bentuk isim domir. Isim domir ini juga merupakan isim. Nah,
Contohnya isim dhamir itu apa saja? Kita masih ingat? Mulai dari ana, anta, anti, huwa, hiya. Semuanya itu adalah isim dhamir. Ini bisa dikatakan sebagai isim. Yang ketiga, nama orang. Nama orang itu tergolong juga isim. Jadi isim itu pada dasarnya adalah kata benda. Nah, isim kata benda. Jadi termasuk nama orang. Karena orang juga benda. Ahmad, Fatimah, Hasan, dan sebagainya. Nah, ketiga hal inilah di antara ciri-ciri atau bentuk-bentuk isim. Kalau ini berada di awal kalimat, ini berarti kalimat nanti berarti namanya adalah jumlah ismiyah. Karena apa? Diawali oleh isim. Lah bentuk isim antara lain ya tiga ini tadi. Ada alnya, ada yang isim dhamir, ada yang nama orang. Nah, kita lihat contohnya. Susunan kalimat yang berpola jumlah ismiyah sebagaimana ciri-ciri tadi. Nah, ini contoh yang pertama, at-thalibu yadrusud darsatini. Perhatikan kalimat tersebut diawali dengan kata at-thalibu. Ada a-nya, ini berarti adalah isim, berarti jumlah ismiyah. Artinya siswa itu mempelajari pelajaran agama. At-thalibu yadrusu ad-darsatini. At-thalibu siswa itu yadrusu mempelajari ad-darsatini pelajaran agama. Nah, contoh yang kedua, tadi bentuk isimnya adalah huwa. Perhatikan dalam kalimat itu saya beri warna merah, itu berarti isimnya. Jadi huwa yadhabu ilal maktabah. Kalimat tersebut diawali dengan kata huwa. Dan huwa ini adalah salah satu isim. Berarti kalimat tersebut adalah jumlah ismiyah. Huwa yadhabu ilal maktabah. Dia pergi ke perpustakaan. Yang ketiga contohnya, Ahmad i'malul wajibal manzili. Perhatikan kata tersebut diawali dengan kata Ahmad. Saya beri warna merah, Ahmad. Ahmad adalah nama orang. Nama orang tadi termasuk bentuk isim. Berarti kalimat tersebut diawali dengan isim. Makanya dinamakan jumlah ismiyah. Ahmad ya'malul wajibal manzili. Ahmad mengerjakan PR. Nah, itu. Nah, tiga kalimat tersebut semuanya adalah jumlah ismiyah. Karena diawali dengan isim. Kalimat pertama at-thalibu isimnya. Kalimat yang kedua isimnya huwa. Kalimat yang ketiga Ahmad. Nah, semuanya diawali dengan isim, berarti ini adalah kalimat berpola jumlah ismiyah. Nah, berikutnya tadi yang kedua jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah tadi adalah susunan kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja atau perbuatan. Nah, fi'il atau kata kerja yang dimaksud adalah fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari' itu? Fi'il mudhari' itu kata kerja yang digunakan untuk masa saat ini. Nah, cirinya bagaimana fi'il mudhari'? Nah, fi'il mudhari' itu kata kerja atau bentuk kata yang diawali dengan huruf mudhari'ah. Dalam bahasa Arabnya harful mudhari'ah. Jadi fi'il mudhari' itu adalah kata kerja atau kata yang diawali dengan huruf mudhari'ah. Lah huruf mudhari'ah itu apa saja? Nah, huruf mudhari'ah artinya hurufnya atau awalannya fi'il mudhari'. Apa saja? Ini ada 4. Nah, ada 4 apa saja ini? Ada alif, ada nun, ada ya, dan ta. Keempat inilah yang dinamakan harful mudhari'ah atau huruf mudhari'ah. Ini semuanya yang menjadikan ciri bahwa kata tersebut adalah fi'il mudhari'. Jadi setiap kata yang diawali dengan huruf mudhari'ah maka itu dinamakan fi'il mudhari'. Baik alif, nun, ya maupun ta. Contohnya, nah kita lihat satu persatu. Nah, ini ada yang diawali oleh alif dari kata darasa menjadi adarusu, kemudian a'malu, adhabu. Semuanya diawali oleh apa ini? Alif atau hamzah.
Baik, kita lanjutkan. Yang pertama tadi diawali dengan alif atau hamzah, adrusu, a'malu, dan adhabu. Sekarang kalau diawali dengan nun, bagaimana? Dari adrusu awalnya diganti nun menjadi nadrusu. Nih, kata nadrusu. Kemudian na'malu. Kemudian nadhabu. Kalau diawali dengan ya menjadi yadrusu, ya'malu, yadhabu. Kalau diawali dengan ta berarti tadrusu, ta'malu, tadhabu. Nah, ini dari kata yang adrusu awalnya alif, awalnya nun, nadrusu, awalnya ya, yadrusu, awalnya ta, tadrusu. Semua kata ini adalah fi'il mudhari' karena diawali oleh huruf mudhari'ah. Baik ini alif atau hamzah, kemudian ini nun, kemudian ini ya dan ta. 4 huruf ini namanya harful mudhari'ah. Nah, itu cirinya dari bentuk fi'il mudhari'. Nah, kalau sudah tahu ini fi'il mudhari', kalau fi'il ini berada di awal kalimat, berarti kalimat tersebut termasuk kalimat yang berpola jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Nah, contohnya langsung jumlah fi'liyah. Perhatikan ini. 1, yadarusut thalibu ad-darsad dini. Perhatikan kata yang berwarna merah itu di awal kalimat. Tadi kalimat yang pertama muncul adalah yadarusu. Yadarusu ini adalah fi'il mudhari'. Tadi sudah kita ketahui bersama cirinya diawali oleh ya. Yadrusu. Berarti kalimat tersebut fi'il mudhari'. Berarti susunannya diawali oleh fi'il atau kata kerja. Berarti kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja ini disebut kalimat yang berpola jumlah fi'liyah. Perhatikan, yadrusu thalibu ad-darsa ad-dini. Nah, siswa itu belajar pelajaran agama. Fi'ilnya di depan, sedangkan pelakunya berada di belakang. Nah, kemudian yang kedua, yadhabu ilal maktabah. Dia pergi ke perpustakaan. Langsung yadhabu. Ini, nah, pelakunya disembunyikan. Ini bermakna huwa. Tuh, dia pergi ke perpustakaan. Yang ketiga, ya'malu Ahmad al-wajiba al-manzili. Jadi ya'malunya berada di depan. Jadi fi'ilnya mengawali kalimat ini. Sedangkan pelakunya berada di belakang fi'il. Pola ini dinamakan jumlah fi'liyah. Nah, jadi Ahmad mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Nah, ini semuanya contoh-contoh kalimat ini, ketiga-tiganya ini semuanya diawali oleh fi'il. Berarti kalau kalimat itu diawali oleh fi'il, berarti susunan kalimat ini adalah susunan kalimat yang berpola jumlah fi'liyah. Nah, itu tadi ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Agar lebih mudahnya coba kita bandingkan secara berdekatan. Ini kami buatkan tabel yang sebelah kanan ini ada jumlah ismiyah, yang sebelah kiri ini ada jumlah fi'liyah. Coba perhatikan yang jumlah ismiyah. At-thalibu yadrusud darsat ad-dini. Diawali oleh kata at-thalibu. Sedangkan jumlah fi'liyahnya kalau dirubah menjadi yadrusu at-thalibu ad-darsa ad-dini. Perhatikan. Nih, yang ismiyahnya at-thalibu yadrusu, kalau yang jumlah fi'liyahnya yadrusut thalibu. Berarti ini yang berbeda. Kalau ini isimnya berada di awal, yang sedangkan yang ini berada setelah fi'il. Ini artinya sama saja. Siswa itu mempelajari pelajaran agama. Contoh yang kedua, Ahmad ya'malu al-wajibal manzili. Perhatikan, Ahmad
berada di awal kalimat. Dirubah menjadi jumlah fi'liyah. Ya'malu Ahmad al-wajiba al-manzili. Nah, perhatikan Ahmad berada di belakang fi'il. Di sini jumlah ismiyahnya Ahmad ya'malu. Kalau dirubah jumlah fi'li menjadi jumlah fi'liyah menjadi ya'malu Ahmad. Nah, artinya sama saja. Ahmad mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Bedanya hanya pada pola kalimatnya saja. Nah, contoh yang perempuan ini juga sama. At-thalibatu tadrusut darsaddini. Tadrusut thalibatu darsaddini. At-thalibatu tadrusu menjadi tadrusut thalibatu. Dibalik saja. Kemudian yang contoh yang kedua, Fatimah ta'malul wajibal manzili. Ta'malu Fatimah al-wajiba al-manzili. Jadi Fatimah ta'malu menjadi ta'malu Fatimah. Artinya sama juga. Fatimah mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Nah, itu tadi dua pola kalimat. Yang pertama berpola jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Ini mulahadzah untuk diperhatikan, maksudnya yang menjadi catatan. Dalam jumlah ismiyah, pelaku atau isim didahulukan, maka disebut jumlah ismiyah. Tadi sudah kita pelajari sekaligus contoh-contohnya. Ini hanya sebagai kesimpulan saja dan harus dihafalkan. Jadi dinamakan jumlah ismiyah karena apa? Pelaku atau isim itu di awal kalimat atau didahulukan. Sedangkan dalam jumlah fi'liyah, fi'il yang didahulukan. Kalau jumlah fi'liyah itu fi'ilnya yang didahulukan, sedangkan pelakunya atau isimnya berada setelah fi'il. Maka dinamakan jumlah fi'liyah. Yang ketiga, pada umumnya susunan jumlah fi'liyah tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Nah, jumlah fi'liyah ini yang ada di bahasa Arab saja. Kalau bahasa enggak ada. Contoh, saya pergi ke Surabaya atau Ahmad pergi ke Surabaya. Jadi subjeknya Ahmadnya berada di depan jumlah ismiyah. Pergi sebagai kata kerja ke Surabaya. Enggak ada dalam bahasa Indonesia pergimu Ahmad ke Surabaya. Yang lazim digunakan Ahmad pergi ke Surabaya. Enggak ada pergi Ahmad ke Surabaya. Ini jarang digunakan untuk bahasa Indonesia. Oleh karena itu terjemahan kedua jumlah, jadi terjemahnya jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah pada dasarnya sama. Nah, tadi contohnya al-mudarrisu yarji'u ila sof marrotan saniyah. Pak guru kembali lagi ke kelas. Kalau dibalik al-mudarrisu yarji'u menjadi yarji'u al-mudarrisu ila sof marrotan saniyah. Pak guru kembali lagi ke kelas. Enggak usah diterjemahkan kembali lagi Pak guru ke kelas, enggak. Walaupun kata kerjanya berada di awal kalimat. Nah, itulah anak-anak sekalian pembahasan kita kali ini, pembelajaran kita pada kali ini tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian bagaimana kalimat yang berpola jumlah ismiyah dan bagaimana pola kalimat yang berjumlah fi'liyah. Kalimat ini yang berlaku untuk pelajaran bahasa Arab atau untuk materi bahasa Arab. Baik, dan jangan lupa sebelum kami akhiri perlu kami sampaikan, setelah kalian memahami silahkan mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan, sudah Pak Herna siapkan, berada di e-learning maupun di Google Classroom. Dan apabila ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung saja WA melalui grup WA kelas kita. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.